Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tiramisu Corner ingin mempresentasikan mengenai proposal studi kelayakan bisnis yang sudah kami buat. Nama anggota kelompok yang pertama ada Syifa Yuwana Nurrohmah, Sarah Siti Hapsah, dan saya sendiri Dina Aprilianti dari kelas B. Yang pertama ada Executive Summary. Bermunculannya bisnis kafe yang semakin banyak membuat konsumen bosan karena tidak ada terobosan baru ataupun inovasi baru. Seperti halnya coffee shop. Coffee shop menjadi sebuah hal yang sedang ramai diperbincangkan dan juga banyak bermunculan. Namun, tidak semua orang dapat menikmati seduhan kopi karena ada yang cocok dan juga ada yang tidak cocok, seperti misalnya tidak bisa tidur, berdebar, dan juga sakit perut. Di sisi lain, kopi dapat menambah daya fokus pada saat bekerja, menahan kantuk, dan lain-lain. Dari situlah muncul ide tea shop yang menyediakan beragam jenis seduhan teh, dengan manfaat yang berbeda-beda pula. Tidak sedikit juga orang yang menyukai seduhan teh yang kaya akan manfaat, namun baru beberapa kafe yang menyediakan khusus beraneka ragam jenis teh. Konsep tiramisu ini menyediakan berbagai jenis teh yang banyak manfaat, dengan harga terjangkau dan juga menyediakan fasilitas bagi mereka yang ingin berkegiatan di Tiramisu Corner. Selain teh, kita juga menyediakan dessert tiramisu sesuai dengan brand kami, yaitu Tiramisu Corner. Dessert yang manis dan cocok dipadukan dengan seduhan teh. Dan juga tersedia rice bowl untuk menemani makan siang dan makanan ringan cemilan untuk menemani kegiatan di Tiramisu Corner sambil bersantai yang sesuai dengan konsepnya, yaitu comfortable. Tiramisu Corner memiliki beberapa segmentasi pasar, yaitu pada segmentasi geografis, segmen utama yaitu wilayah Kota Bandung. Pada segmen demografis, segmen utamanya yaitu konsumen berumur di atas 15 tahun. Pada segmen psikografis, meliputi konsumen yang ingin berkegiatan di luar dengan nyaman dan juga terdapat fasilitas yang memadai. Pesaing dari bisnis yang kami dirikan yaitu salah satunya Tea House Tongji yang berada di beberapa mall dan di Kota Bandung. Tea House Tongji ini memiliki beberapa kafe yang konsepnya seperti kurung burung yang terbuat dari kayu. Selain itu, mereka juga menyediakan berbagai makanan berat sampai cemilan. Keunggulan dari Tea House Tongji ini yaitu memiliki tempat yang nyaman, luas, dan berada di mall besar di Bandung yang tentu pelanggannya dari mana-mana. Namun, di sisi lain, Tea House Tongji memiliki kelemahan, yaitu diantaranya harga yang kurang terjangkau. Mungkin dikarenakan berada di mall sehingga ada pajak yang harus dibayarkan. Dalam mendirikan Tiramisu Corner ini, perkiraan biaya-biaya yang akan kami keluarkan antara lain biaya operasional seperti tanah beserta bangunannya, mesin pembuat teh, peralatan dapur, air conditioner, furnitur seperti meja, kursi, dan lain-lain. Biaya marketing termasuk di dalamnya promosi dengan sosial media, majalah anak muda seperti Provoke, dan mengundang selebgram untuk mempromosikan tempat dan makanan dari Tiramisu Corner. Biaya human resource seperti biaya untuk gaji karyawan, dan juga kami memerlukan biaya perizinan usaha dan biaya keamanan. Dari biaya-biaya yang telah dijelaskan tersebut, kita mendapatkan revenue dari para investor yang nantinya kami dan para investor akan menerapkan prinsip profit sharing. Keuntungan yang akan kami ambil yaitu 75-25, di mana 75 untuk kami sebagai pemilik Tiramisu Corner dan 25% untuk para stakeholders. Namun, kita harus terus memberikan konsep terbaik untuk Tiramisu Corner agar kami dapat menjaga kepercayaan dan kepuasan para stakeholders dan juga konsumen. Pencapaian yang dimiliki oleh Tiramisu Corner digambarkan melalui bisnis model kanvas berikut ini. Key partner yaitu pemilik kebun teh dan chef. Lalu key activities memilih daun teh dengan kualitas terbaik dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Key research, lahan tanah dan bangunan, furnitur, bahan baku pembuatan makanan dan minuman, dan alat pembuatan teh. Value propositions, yang pertama ada tempat yang nyaman, harga terjangkau, menyediakan alat fotokopi dan printer. Yang keempat, fasilitas lengkap seperti hotspot.
Customer relationship, pemberian member dengan syarat tertentu dan mendapatkan keuntungan seperti diskon dan undangan setiap ada acara. Channels, media sosial, GoPay, OVO, dan Dana. Lalu customer segmennya ada pelajar atau mahasiswa dan pekerja, cost structure, bahan baku makanan dan minuman, serta daun teh kualitas terbaik. Yang kedua, gaji pegawai, biaya promosi, biaya pemeliharaan mesin. Lalu yang terakhir ada revenue streams, penjualan makanan dan minuman, penyediaan alat fotokopi dan printer. Dan juga terdapat tempat outdoor dan indoor yang langsung pemandangannya Kota Bandung. Lalu ada latar belakang. Yang pertama ada pendahuluan. Tingkat stres yang semakin tinggi membuat masyarakat membutuhkan tempat untuk sekedar melepas lelah atau mencari tempat refreshing yang bisa menyegarkan suasana kembali. Tempat yang nyaman, fasilitas yang memadai, pemandangan yang indah dapat menciptakan suasana yang tentram. Tiramisu Corner menjadi salah satu pilihan yang bisa dinikmati masyarakat karena menyediakan berbagai macam teh dengan berbagai macam manfaat. Usaha ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya perekonomian di daerah Bandung. Hal itu dapat dilihat dengan perkembangan pusat bisnis dan perkantoran di pusat kota Bandung. Hal itu membuat peluang bisnis Tiramisu Corner ini terbuka lebar karena bertempat di wilayah Bandung bagian atas yang terkenal akan suasana dan pemandangannya yang indah. Banyaknya pekerja dan khususnya anak muda di Bandung tentunya membutuhkan ruang untuk bisa berkumpul dan berinteraksi, dan jawabannya adalah dengan dibangunnya usaha Tiramisu Corner ini. Selain itu, kami juga melihat masih jarang ada tempat khusus yang menyediakan seduhan teh sebagai produk utamanya. Kebanyakan kafe saat ini sudah ada di Bandung hanya menyediakan makanan dan minuman yang standar yang hampir sama di setiap kafe. Konsep usaha kami untuk merangkul semua kalangan mulai dari orang tua, pekerja, mahasiswa, pelajar, dan yang lainnya bisa mengobrol-ngobrol santai sambil mengerjakan pekerjaannya karena dilengkapi juga dengan hotspot dan alat penunjang kebutuhan hard coffee. Dengan menyediakan banyak jenis teh dapat membuat usaha ini sangat strategis, ditambah dengan suguhan makanan ringan hingga berat dan juga dessert bagi pecinta makanan manis dengan tempat yang nyaman. Tiramisu Corner adalah sebuah kafe bertema vintage estetik yang didesain simple, instagramable, dan nyaman sehingga cocok untuk tempat nongkrong para remaja. Karena target market kami mahasiswa, maka kami memberikan fasilitas free hotspot, live musik, meja dan kursi untuk bersantai. Namun bisa juga dinikmati oleh berbagai kalangan dari keluarga yang rata-rata tiap minggu bermain dan mencari tempat yang baru dan instagramable. Tiramisu Corner buka pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Pagi hari merupakan waktu yang cocok untuk menikmati seduhan teh, dan siang hari biasanya mahasiswa beristirahat dan ada juga yang sudah pulang kuliah membahas tugas kuliah, nongkrong bersama teman, atau membahas acara kampus, dan malam juga cocok untuk menikmati seduhan teh sambil bersantai dengan keluarga sambil menikmati pemandangan kota Bandung. Tiramisu Corner menerapkan sistem Go Green yang ramah lingkungan dalam pelaksanaan bisnisnya. Sistem ini diaplikasikan dengan cara mengubah sedotan plastik menjadi sedotan stainless dan mengurangi pembungkusan makanan dari bahan plastik. Kita berusaha untuk selalu mengurangi pengurangan plastik dan digantinya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Seperti untuk take away, sendoknya diganti dengan bahan kayu, seperti itu. Lanjut, ada gambaran umum bisnis. Profil organisasi, nama usaha Tiramisu Corner, jenis usaha kuliner, alamat Dago Atas Bandung, pemilik Siva Yuwana Nurrohmah, Sarah Siti Hapsa, dan Dina Aprilianti. Berikut logo usaha kami. Visi kami itu menjadi kafe yang berkonsepkan vintage estetik dengan mengutamakan suasana dan juga menyajikan makanan yang berkualitas dan didukung oleh pelayanan yang cepat dan bersahabat dalam rangka memenuhi selera dan kepuasan pelanggan. Misi kami menyediakan tempat untuk bersantai yang nyaman dan terjangkau, menyediakan berbagai macam aneka rasa teh alami yang memiliki banyak manfaat, menjaga suasana kafe agar nyaman untuk belajar maupun bersantai dengan keluarga, dan melayani pengunjung dengan sepenuh hati.
Tujuan usaha memperoleh keuntungan, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mengenai kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, menjaga suasana kafe agar lebih nyaman, mewujudkan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan berwirausaha di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Lalu ada aspek pasar dan pemasaran. Produk yang ditawarkan, usaha produksi yaitu tiramisu corner, jenis produknya ada teh, dessert, dan makanan ringan hingga berat. Target market, pria dan wanita yang menyukai teh. Kegunaan, tiramisu ini bisa disajikan bagi pecinta teh sebagai teman ngobrol yang menyenangkan bersama dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan lain-lain. Lalu ada wilayah daerah pemasaran. Lokasi yang strategis yang dekat dengan kos-kosan atau kampus, yaitu tepatnya di Dago Atas. Karena banyak mahasiswa yang cocok dengan konsep kafe dan juga menyediakan fasilitas fotokopi dan printer yang masih jarang tersedia di wilayah tersebut. Lalu ada program pemasaran. Yang pertama, permintaan produk. Minuman dengan aneka macam olahan teh sudah menjadi favorit di kalangan masyarakat. Ada banyak alasan yang menjadikan olahan teh bisa menjadi favorit. Misalnya bagi mereka pecinta seduhan teh yang ingin mencicipi banyak varian teh yang setiap macamnya memiliki manfaat yang berbeda-beda. Seperti misalnya teh hijau, teh oolong, teh hitam, teh chamomile, teh putih, teh kunyit, teh peppermint, dan masih banyak lagi, sehingga menjadikan konsumen mempunyai banyak pilihan. Dengan keadaan tersebut, maka akan membuka peluang besar untuk kami dengan merealisasikan usaha ini. Lalu ada kebijakan harga. Secangkir teh dengan harga 18.000, tiramisu 18.000, rice bowl 15.000, makanan ringan 12.000 sampai dengan 20.000. Lalu ada sistem promosi. Pihak kafe melakukan promosi melalui media elektronik dan media cetak seperti internet, spanduk, dan brosur. Dengan melalui internet, kami akan mengiklankannya di media sosial seperti membuat feeds, Instagram, dan fitur IG Ads. Selain itu, kami juga akan memberikan voucher untuk 100 orang pertama pembeli di kafe kami. Yang terakhir ada sistem pembayaran. Bagi konsumen yang datang ke kafe dapat langsung melakukan pembayaran secara tunai ataupun debit, dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan Dana, agar memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi. Lalu ada segmen pasar. Yang pertama, segmentasi berdasarkan geografi. Segmentasi tiramisu berdasarkan pada geografis akan berfokus pada area Kota Bandung. Lalu ada segmentasi berdasarkan demografi. Usia di atas 15 tahun, jenis kelamin pria dan wanita. Segmentasi berdasarkan psikografi. Akan berfokus pada konsumen dengan personality yang menyukai kenyamanan serta mempunyai interest dengan kafe. Lalu yang terakhir ada segmentasi berdasarkan perilaku. Segmentasi berdasarkan perilaku akan berfokus pada konsumen yang mencari tempat yang nyaman dan tenang untuk bersantai dengan suasana yang nyaman pula. Selain itu, juga berfokus pada konsumen yang suka nongkrong. Lalu ada permintaan produk. Ada banyak alasan yang menjadikan olahan teh bisa menjadi favorit. Misalnya bagi mereka pecinta seduhan teh yang ingin mencicipi banyak varian teh yang setiap macamnya memiliki manfaat yang berbeda-beda. Seperti misalnya teh hijau dapat menurunkan berat badan. Teh oolong, kandungan kafein teh oolong hijau lebih rendah dan teh oolong hitam lebih tinggi, sekitar 30 mg kafein per cangkir. Lalu ada teh hitam. Teh hitam ini rasanya lebih kuat daripada teh hijau, bisa ditambah susu atau gula, bagus untuk yang membutuhkan banyak energi dengan cepat. Lalu teh chamomile, harum dan dapat menenangkan jiwa. Kandungan antioksidannya bisa membantu mengurangi komplikasi akibat penyakit diabetes dan bisa untuk pereda nyeri alami. Lalu ada teh putih, mencegah kanker dengan 15 mg. Kafein rendah, bagus untuk program diet juga. Lalu ada teh kunyit, tubuh lebih segar dan sehat, juga menghangatkan pilek dan bersin akan reda seketika.
Teh peppermint melemaskan otot-otot pada saluran pencernaan dan dapat meredakan sakit sinus. Tidak dibolehkan dikonsumsi berlebihan bagi penderita iritasi usus. Lalu ada teh jahe menghilangkan rasa mual secara perlahan. Lalu ada teh hibiscus dari bunga roselia, mengurangi darah tinggi, bisa dicampur 1 sendok gula karena rasa tehnya asam manis. Rutin minum 3 cangkir teh hibiscus, tekanan darah akan normal kembali. Lalu ada cake tiramisu yang dibuat sendiri, tidak menggunakan cup plastik untuk yang makan di tempat. Untuk dibungkus bisa menggunakan cup yang terbuat dari ramah lingkungan dan sendoknya diganti dengan bahan kayu. Lalu ada rice bowl dengan harga yang terjangkau dan berbagai macam makanan ringan. Lalu ada kondisi persaingan produk atau jasa yang dipilih. Kini banyak tempat atau kafe yang menggabungkan konsep teh dan aneka dessert. Salah satunya adalah T&K Cafe di Medan dan Tibum di Bandung. Meskipun ada beberapa pebisnis yang memiliki ide bisnis yang sama, tapi masih jarang menyediakan teh yang lebih komplit. Di sini kami menyediakan aneka macam teh seperti teh hijau yang tadi sudah disebutkan, dan juga dipadukan dengan dessert yang rasanya enak dan fasilitas yang memadai. Jadi kondisi bisnis yang kita miliki masih aman dan masih belum banyak pebisnis yang menyaingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Yuwana Nurrohmah, NPM 100. Saya akan menjelaskan bahwa teknik operasional. Teknik operasional ini dibagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, rencana pengembangan. Bisnis kami, Tiramisu Corner, berencana untuk mengembangkannya menjadi beberapa cabang di Kota Bandung. Bukan hanya di Bandung, mungkin kami akan membuka cabang di berbagai daerah di Indonesia jika usaha ini benar-benar diminati oleh banyak orang. Yang kedua, sifat usaha. Cafe Tiramisu Corner ini bergerak di bidang pembuatan seduhan teh. Usaha kami yaitu mengolah daun teh yang berkualitas menjadi minuman teh yang nikmat serta memberikan kualitas yang terbaik. Perusahaan kami juga memberikan beberapa pilihan jenis teh dengan berbagai manfaat yang berbeda, dan kami juga memberikan tambahan rasa agar lebih inovatif tanpa menghilangkan atau mengurangi manfaat dari teh tersebut. Kami juga menyediakan dessert tiramisu yang cocok dipadukan dengan teh. Selain itu juga ada makanan ringan seperti cemilan untuk menemani waktu di Tiramisu Corner. Lalu poin yang ketiga, rencana pengoperasian usaha. Proses operasi usaha meliputi rencana penjualan, rencana persediaan produk, penjadwalan, penggajian pegawai, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya penjualan. Kebutuhan bahan operasi Tiramisu Corner dikelola oleh pemilik yang ikut dalam pembagian bidangnya masing-masing yang meliputi pendanaan, kualitas produk, dan kegiatan pemasarannya. Lalu kegiatan pemeliharaannya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan setiap ahli dan mitra kerja kami. Lalu poin yang selanjutnya, proses produksi. Dalam proses produksi ini kami menggunakan strategi fokus proses karena volume produksi rendah dan variasi yang tinggi. Proses produksi yang kami lakukan yaitu mengenal bahan baku makanannya. Kafe kami menyajikan seduhan teh, dessert, makanan ringan hingga makanan berat. Untuk jenis bahan baku makanan kafe kami mendatangkan langsung dari hasil-hasil perkebunan yang berkualitas tinggi dan juga bahan kue yang berkualitas, sehingga para customer bisa menikmati makanan dengan kualitas yang terbaik. Poin selanjutnya, pemilihan peralatan dan teknologi. Pemilihan peralatan ini terdiri dari peralatan masak, peralatan makan. Secara mendetail mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, tetapi pada intinya peralatan yang digunakan adalah kitchen set, table set, dan mesin pembuat teh. Untuk marketingnya, kami menggunakan sistem CRM atau Customer Relationship Management, di mana para konsumen bisa memberikan keluhan-keluhan dan pesanan secara langsung tercatat di komputer kami. Poin yang selanjutnya, perencanaan kapasitas. Salah satu fungsi manajerial yang sangat penting dalam operasional suatu perusahaan adalah pengendalian persediaan atau inventory control. Karena kebijakan persediaan secara
Poin selanjutnya, perencanaan lokasi. Berdasarkan hasil pengamatan kami memutuskan untuk memilih lokasi kafe di daerah Dago Atas. Alasan mengapa kita memilih di Dago Atas karena memiliki udara yang segar, dingin, yang cocok dengan apa yang kafe kita hidangkan, yaitu teh. Selain itu, Dago Atas juga merupakan daerah yang dekat dengan pusat perkotaan dan universitas hingga sekolahan. Poin selanjutnya, perencanaan layout. Rencananya, kafe ini akan dibangun dengan format 2 lantai yang dilengkapi fasilitas hotspot atau wifi dan juga live musik. Ruangan menghadap ke jalan raya dan terdiri dari indoor dan outdoor. Meletakkan ruang dapur dan gudang makanan berdekatan agar mengurangi proses pemindahan barang. Poin yang terakhir, perencanaan sistem kerja. Program produksi ini bertujuan untuk mendefinisikan tingkat output yang dihasilkan dalam periode tertentu dengan memperhatikan kapasitas produksi. Kajian program produksi yang dilakukan adalah untuk menentukan berapa jumlah yang akan dipasok setiap hari oleh supplier. Sebelumnya, kami dijelaskan mengenai kapasitas atau kesanggupan untuk melayani konsumen yang pada akhirnya akan menentukan kapasitas produksi penuh kafe dengan asumsi berikut. Waktu buka dan tutup kafe adalah dari pukul 6 pagi sampai pukul 10 malam. Kapasitas penuh kafe sebanyak 50 orang. Konsumen akan berada di kafe maksimal selama 2 jam. Perputaran konsumen yang memakai satu meja dalam satu hari adalah 8 kali. Jadi 16 jam per 2 jam, yaitu 8 kali. Selanjutnya, bab 3, aspek keuangan. Kebutuhan dana yang diperlukan oleh Tiramisu Corner sebanyak 128.940.000, terdiri dari sewa tempat per tahun 60 juta, biaya untuk membeli oven 800.000, meja dan kursi pengunjung 10 set 33 juta, meja dan kursi coworking 22.500.000, wifi 500.000, gelas kayu 750.000, piring melamin kecil 350.000, sendok dan garpu 500.000, AC 2 set dengan harga 7 juta, rice cooker 500.000, tempat penyimpanan teh 90.000, alat penyeduh teh 450.000, mangkuk rice bowl 500.000, dan air fryer 2 juta. Lalu, sumber dana yang kami gunakan yaitu seluruhnya didapatkan dari investor. Biaya bahan baku untuk membeli barang-barang yaitu beras 10 kg dengan harga 120.000, gula 5 kg dengan harga 90.000, garam 2 kg 16.000. Tiramisu sausnya 2 kg dengan harga 80.000, telur 5 kg 115.000, mentega 1 kg 40.000, tepung terigu 5 kg 50.000, tepung maizena 500 gram 15.000, susu ultra 160.000, ekstrak vanila 30 ml 35.000, aqua galon sebanyak 5 galon 60.000, daging 3 kg 420.000, saus barbeque 2 kg 60.000, es batu 10.000, wijen putih 1 kg 40.000, saus teriyaki 2 kg 60.000, susu kental manis 80.000, coklat bubuk 1 kg 70.000, dan 9 varian teh masing-masing 2 kg dengan total harga 1.260.000, dan totalnya menjadi 2.781.000. Selanjutnya, prediksi biaya per hari totalnya 400.000, terdiri dari biaya listrik 13.300, biaya air 8.500, biaya wifi 16.200, biaya sewa ruko 170.000, biaya gaji 2 karyawan 100.000, dan biaya lain-lain 32.800. Prediksi pendapatan per hari
totalnya 5.270.000 dengan rincian sewa ruangan 3.400 itu diambil dari pajak PPN 10% pelanggan dikali 50 orang jadi 170.000. Lalu yang kedua aneka teh 50 orang dengan pesanan minimal 36.000 totalnya 1.800.000. Yang ketiga rice bowl 50 orang pesanan dengan minimal 30.000 harganya 1.500.000. Dan yang terakhir cake tiramisu 50 orang dengan pesanan minimal 36.000 harganya jadi 1.800.000. Prediksi laba per hari yaitu laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Pendapatannya didapatkan tadi 5.270.000 dikurangin biayanya 400.000 sehingga hasilnya 4.870.000 per hari. Prediksi biaya per bulan totalnya 15 juta dengan rinciannya biaya listrik 400.000, biaya air 255.000, biaya wifi 500.000, biaya sewa ruko 5 juta, biaya gaji 2 karyawan 6 juta, biaya lain-lain 2.845.000. Prediksi pendapatan per bulan totalnya 464.000, 10.000. Sewa ruangan 33.400 diambil dari pajak PPN 10% pelanggan dikali 150 orang dengan total 5.010.000. Yang kedua aneka teh 150 orang dengan pesanan minimal 36.000 harganya jadi 162 juta. Rice bowl 150 orang dengan pesanan minimal 30.000 harganya 135 juta. Dan yang terakhir cake tiramisu 150 orang dengan pesanan minimal 36.000 yang didapatkan keuntungannya jadi 162 juta. Prediksi laba per bulan yaitu laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Pendapatan yang tadi saya sebutkan yaitu 464 juta 10.000 dikurangin 15 juta jadi totalnya keuntungan biaya per bulan tiramisu corner yaitu 449 juta 10.000 per bulan. Jadi keuntungan yang kita dapatkan selama 1 bulan yaitu sekitar 449 juta 10.000. Kesepakatan yang akan kami buat dengan investor yaitu 75 banding 25 di mana 75% dari keuntungan tersebut milik kami dan 25% keuntungan tersebut milik investor. Keuntungan milik pemilik 75% dikali 449 juta 10.000 sehingga totalnya 336 juta 757.500 rupiah. Sedangkan keuntungan milik investor sebanyak 25% dikali 449 juta 10.000 hasilnya 112 juta 252.500 rupiah. Dari total 25% yang diberikan kepada investor, maka modal akan kembali dalam waktu kurang lebih 24 bulan. Selanjutnya, bab 4, aspek organisasi sistem informasi. Dibagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama perencanaan. Perencanaan ini dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama sisi pendekatan perencanaan. Tiramisu Corner menggunakan pendekatan kombinasi dalam pembuatan suatu perencanaan, yaitu pendekatan bottom-up approach dan top-down approach dengan persentase yang relatif seimbang antara keduanya. Sedangkan perencanaan detailnya diserahkan kepada kreativitas para karyawan dengan tetap mematuhi aturan yang ada, lalu dirumuskan oleh pimpinan sehingga tercipta hubungan komunikasi yang baik dan feedback yang seimbang antara pemilik atau pimpinan manajer dengan para karyawan dan sebaliknya. Poin yang kedua
Jika dilihat dari waktu yang digunakan untuk mengaplikasikan suatu rencana usaha, Tiramisu Corner menerapkan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu poin yang ketiga, sisi dari program kerja. Tiramisu Corner berusaha melaksanakan aktivitas produksi untuk mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, poin pengorganisasian. Tujuan utamanya Tiramisu Corner yaitu mendapatkan keuntungan laba atau profit yang juga diimbangi dengan manfaat yang kami produksi dengan memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan. Lalu poin yang selanjutnya, pengarahan. Tiramisu Corner memiliki pemimpin sesuai kriteria agar bisa mengarahkan sesuai aturan undang-undang yang berlaku yang bisa diikuti oleh karyawannya. Oleh karena itu, pemilik Tiramisu Corner berusaha menggunakan kekuasaan secara positif dan bermusyawarah jika ada kendala dalam mengambil sebuah keputusan. Poin yang selanjutnya, pengendalian. Tiramisu Corner selalu memfollow up, mencarikan solusi apabila terdapat kesalahan yang ditemukan. Tindak lanjut bisa dengan memberikan peringatan terhadap pihak yang sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan dan memberikan petunjuk supaya kesalahan yang sama tidak akan terulang kembali. Oleh karena itu, kami menerapkan pelaporan pengawasan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan menjamin diberlakukannya tindakan korektif atau perbaikan atas kesalahan yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Selanjutnya, struktur organisasi. Ada direktur sebagai pemimpin yang memberikan arahan kepada 4 manajer yang dibagi menjadi 4, yaitu ada manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer SDM, dan manajer operasional. Lalu manajer operasional mempunyai 2 staf operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Siti Hafsah, NPM 106. Saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu aspek sosial lingkungan. Yang pertama, meningkatkan mutu hidup. Dengan adanya Tiramisu Corner, pemilik usaha ini yang notabene mahasiswa mendapatkan pengalaman dan dalam mengelola bisnis ini tidak hanya sekadar teori di dalam bangku kuliah, namun praktik langsung sehingga mutu hidup mahasiswa semakin meningkat. Yang kedua, memberikan pengaruh positif. Dengan adanya usaha ini, diharapkan mampu memberikan teladan kepada mahasiswa atau masyarakat untuk menyalurkan hobi melalui kegiatan positif dan menguntungkan. Yang ketiga, memberikan lapangan pekerjaan. Dengan adanya usaha ini, maka terbuka pula lapangan pekerjaan bagi mahasiswa atau masyarakat sekitar untuk menjadi pegawai di Tiramisu Corner. Tiramisu Corner mencoba menerapkan sistem green marketing yang ramah lingkungan dalam pelaksanaan bisnisnya. Sistem ini diimplikasikan secara konkret melalui daur ulang sisa limbah produksi, misalnya plastik bekas pembungkus bahan baku yang digunting lalu dirajut dan bisa menjadi kerajinan seperti tas, dompet, dan lain sebagainya. Lalu sisa botol-botol yang dibuat menjadi asbak atau hiasan meja. Kita juga mengganti kemasan takeaway dengan kemasan ramah lingkungan seperti sendok dari kayu. Sistem ini menjadi keunggulan Tiramisu Corner dibandingkan dengan usaha sejenis sekitar Bandung, mengingat pada masa sekarang kesadaran mahasiswa akan lingkungan hidup semakin tinggi, sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam membeli produk atau jasa yang akan digunakan. Selanjutnya, bab 6, aspek manajemen risiko. Masalah-masalah potensial dapat berasal dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan, diantaranya yang pertama masalah kualitas produk. Untuk menjaga kualitas produk bahan baku atau pucuk dari berbagai jenis teh harus baik agar dapat menghasilkan bubuk teh yang baik. Pucuk teh yang sudah dipetik dan tidak langsung diolah merupakan produk teh yang tidak bagus karena sudah mengalami oksidasi. Maka dari itu, ketika pucuk teh sudah dipetik harus segera diolah untuk menjaga kualitas produknya. Yang kedua, masalah lingkungan. Mengenai limbah hasil produksi, hampir tidak ada limbah yang dihasilkan. Namun, ketersediaan fasilitas seperti jalanan di lokasi kafe merupakan salah satu solusi untuk memperhatikan lingkungan sekitar kafe. Yang ketiga, masalah pemasaran atau perdagangan.
Masalah-masalah di bidang pemasaran dapat mengakibatkan turunnya penjualan serta rusaknya citra perusahaan. Berikut ini akan disampaikan beberapa macam permasalahan pokok pemasaran, yaitu pertama, performance produk yang rendah. Hambatan mempromosikan produk justru dapat muncul dari kinerja produk yang ternyata rendah. Hal ini sangat berbahaya karena konsumen hanya akan membeli produk yang dapat memuaskan kebutuhannya, sehingga hanya produk dengan kinerja terbaik saja yang akan menjadi pemimpin pasar. Yang kedua, masalah promosi yang kurang baik. Promosi hendaknya dilakukan secara berencana atau kontinu agar efektif sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Perlu diingat, konsumen potensial agar mau melakukan action pembelian perlu mendapatkan informasi. Sedangkan konsumen yang telah melakukan pembelian perlu terus dibina agar melakukan pembelian ulang atau bahkan bisa menjadi pemasar tidak langsung. Kemudian masalah yang keempat, masalah keuangan permodalan. Mengenai modal perencanaan awal membutuhkan dana yang cukup besar dipergunakan untuk investasi mesin-mesin produksi, kendaraan, dan lain-lain. Dan masalah yang kelima, masalah politik, sosial, budaya, dan peraturan pemerintah. Dalam pembuatan kafe dan usaha, setiap aspek pendukung perlu diperhatikan guna keberlangsungan usaha. Meski telah memenuhi persyaratan tertulis yang sah, namun perubahan keadaan masyarakat dapat berpengaruh pada perusahaan. Kemudian ada risiko dan hambatan. Risiko dan hambatan yang dihadapi adalah seperti perubahan permintaan konsumen, sehingga memerlukan kepekaan terhadap selera konsumen. Melihat para pesaing, terutama produk yang sejenis, supplier bahan baku yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama, dan kejadian yang tidak diharapkan sehingga dapat merugikan perusahaan. Kemudian tindakan alternatif. Tindakan yang kami lakukan dengan menciptakan akan produk yang berkualitas serta menjaga kuantitas untuk memenuhi permintaan pasar. Manajemen yang baik dan pengawasan yang berkala merupakan suatu tindakan yang tepat demi kemajuan bisnis. Menentukan prioritas yang akan tercapai dan memperbaiki sistem pemasaran dalam manajemen merupakan alternatif yang penting dalam menghindari resiko. Melakukan kegiatan bakti sosial seperti sumbangan ke masjid, santunan, dan uang kebersihan lingkungan. Menjaga dan mentaati peraturan yang berlaku demi keberlanjutan usaha yang dikelola. Kesimpulannya, bisnis kafe tiramisu corner ini dapat disimpulkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan walaupun termasuk bisnis yang baru. Kami berharap produk kami dapat menjadi andalan dan dapat bersaing dengan produk lain, khususnya minuman teh yang telah dulu beredar di masyarakat. Kami mempunyai harapan besar bisnis ini agar dapat dikenal oleh masyarakat luas dan banyak peminatnya. Dengan keunggulan yang dimiliki, yaitu bahan baku tiramisu ini terdiri dari berbagai macam pucuk teh alami dan segar, berkualitas dan sehat. Sekian presentasi dari kelompok Tiramisu Corner. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.